Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diceramahkan atau disampaikan oleh Ustadz ini menjadi tamparan keras bagi ustadz-ustadz yang masih terus mendiskreditkan Israel, bahkan masih riang gembira untuk mengumpulkan donasi, bahkan mungkin juga untuk sang ustadz yang menjadi sukarelawan di Palestina, yaitu Hussein kalau nggak salah ya Hussein Gaza gitu kayaknya kalau nggak salah, itu yang baru tampil di podcastnya Om Deddy di Corbuzier gitu ya. Nah, gimana teman-teman? Kita dengar terlebih dahulu video dan dari ceramahnya ini. Ini penting dan bagus sekali. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan teman-teman ketika mendengar video ini. Ini dia teman-teman. Orang yang mendaftar menjadi pengikut Dajjal, maka Dajjal disebut dengan gelar Al-Masih Ad-Dajjal, karena dia akan menghapuskan keimanan. Nah, lawannya Dajjal siapa? Al-Masih Al-Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Siapa? Isa bin Maryam. Itu lawannya nanti. Umar sempat izin sama Nabi, ya Rasul, kalau Dajjal muncul, izinkan saya menghunus pedang melawan Dajjal. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa mengalahkan Dajjal. Tidak akan bisa. Mau sahabat apapun tidak bisa. Cuman satu yang bisa mengalahkan Dajjal, yakni Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, Isa bin Maryam. Itu yang bisa mengalahkannya. Dan ini perkara iman, wajib kita meyakininya. Jadi yakin bahwasanya Dajjal akan ada, itu perkara iman. Yakin bahwasanya Nabi Isa lah yang mengalahkan Dajjal, itu perkara iman, pasti terjadi. Makanya sering saya sampaikan begini, Yahudi Israel nggak mungkin kalah oleh kita. Jadi sederhanakanlah berpikir, netralkanlah emosi kita, jangan berlebih-lebihan, matangkan cara berpikir kita. Israel nggak mungkin kalah, karena kalau Israel kalah, kiamat nggak lama lagi. Nah, ini yang harus kita pahami. Yahudi itu nggak mungkin kalah. Makanya bagus ibu-ibu sudah matang emosinya. Saya nggak kebayang anak-anak muda yang nonton kekerasan Israel terhadap Muslim jalur Gaza Palestina, mendidih darah. Didih nggak bu? Anak kecil digituin, ada yang putus kakinya kan begitu. Perempuan dianiaya, orang sholat digebukin, mendidih nggak? Mendidih rasanya. Untung kita sudah matang dan tua, bisa kita atas dengan istighfar. Nah, bagaimana dengan anak muda? Begitu ditontonkan begitu, muncul heroismenya. Saya akan bela saudara saya di Palestina. Sebatas itu bagus. Orang nggak perlu jadi muslim untuk membela Palestina, cukup dia jadi manusia. Betul nggak kira-kira? Walau entah apa agamanya, kalau dia betul manusia, pasti dia akan membela Palestina. Karena itu kan kejahatan kemanusiaan. Tapi hati-hati dengan dimanfaatkan orang. Begitu semangat heroisme ingin berjihad membela Palestina, lalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan, entah untuk kepentingan politik, entah untuk kepentingan ideologi. Kelompok radikal kan merekrut anggota pakai cara begitu, atau untuk kepentingan motif ekonomi. Sini loh, kalau mau jihad bela Palestina nyumbang sekian. Orang kan karena demi Palestina nyumbang, padahal nggak nyampe kepada saudara yang di Palestina, tapi kepada kelompok jaringan tertentu. Kan banyak di Bandar Lampung beberapa tahun yang lalu yang kotak
infak yang ratusan Bu, yang di rumah-rumah makan yang disita Densus 88, katanya untuk donasi, katanya buat zakat infak sodako, ternyata untuk kepentingan jaringan teroris. Hati-hati. Ini saya ambil contoh sederhana. Nah, mengapa saya ingin ingatkan, Israel nggak bisa kalah kalau sekarang, karena kalau dia kalah sekarang ya kiamat, nggak lama lagi. Nah, ini membuat kita harus berpikir bijak, berpikir normal. Kita peduli wajib, solidaritas harus. Itulah mengapa negara kita tidak pernah mendukung Israel, kan? Indonesia dari zaman Soekarno, Pak Soekarno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi tidak pernah mendukung Israel. Semua mendukung Palestina. Makanya kita bersyukur punya bangsa Indonesia, punya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak pro kepada penjajah, tapi pro kepada yang terzalimi, yang terjajah. Ini penting. Tapi jangan sampai kita emosi yang berlebihan. Karena memang Israel nggak mungkin kalah, itu takdir. La tufsiduna fil ardi marratain. Mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi itu 2 kali. Nah, begitu mereka berbuat kerusakan yang kedua, yang sekarang ini, wala ta'alunna uluwan kabira. Yahudi Israel itu, kata Allah, mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Sombong banget, ya iyalah. Siapa yang bisa ngalahinnya, Bu? Arab Saudi kalah, Iran udah ketar-ketir nih. Siapa yang bisa ngalahin dia? Negaranya kecil, tapi negara Arab tuh nggak ada yang berani secara langsung. Yang paling berani cuman Iran kan sekarang ini berkonfrontasi kepada Israel. Mereka akan betul-betul menyombongkan diri. Nah, sampai Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul dan menjajah, semua bangsa-bangsa di dunia ini kalah sama Dajjal. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma negara-negara di Timur Tengah. Amerika kalah, Amerika itu kalah. Eropa kalah, Afrika kalah, Cina kalah. Yang paling hebat Dajjal itulah. Sampai kemudian Nabi Isa memimpin pasukan, Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Termasuk dihukumnya umat Yahudi. Mereka nyumput di balik batu-batu ngomong, ada Yahudi di belakang saya, selesaiin. Nyumput di balik pohon ngomong, baru kemudian mereka akan dihukum atas kejahatan itu. Kadang-kadang kalau kita membaca hadis-hadis begini, kita jadi sadar. Jadi jangan terbawa emosi, jangan mau dipancing orang, jangan mau dipancing orang. Dipanas-panasin isu Palestina, ujung-ujungnya benci negara sendiri. Kan aneh ya, Bu? Apa alasannya benci sama negara sendiri? Indonesia nggak mau nyerang Israel, boro-boro nyerang Israel, Bu. Kita ngurusin OPM aja repot, bukan main. Iya nggak kira-kira? Boro-boro, remek-remek kita mau nyerang negara orang. Ya, kita harus berpikir normal. Jadi yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia hari ini, negara Indonesia hari ini, bukan menyerang Israel, nggak mampu kita. Yang bisa kita lakukan hari ini apa? Bantuan kemanusiaan, ngirim makanan, ngirim obat-obatan, bikin rumah sakit, bikin sekolah di Palestina. Itulah yang bisa kita kerjakan hari ini. Jadi kalau ada orang yang dengan alasan membela Palestina ngajak kita benci sama negara kita sendiri, itu sudah penipuan, manipulasi. Yang itu harus kita antisipasi, apalagi atas dasar motif-motif yang lainnya. Seperti yang pernah saya ceritakan, itu ada mantan narapidana terorisme ya, Bu, yang ngerampok Bank BRI Bulukerto Gadingrejo Pringsewu. Itu kan gara-gara nonton video Palestina Israel. Gara-gara itu diajak jihad, oke dia gabung. Ternyata bukan jihad ke Palestina, ngerampok bank. Mengapa dia ngerampok bank? Diomongin begini, kita butuh ongkos ke Palestina itu. Nah, untuk ngumpulin ongkos itu kan susah kalau cuma nabung, nggak cukup. Kita rampok aja tuh bank itu kan punya togut, punya rejim Indonesia. Itu kan punya orang kafir, halal kita rampok. Nah kan begitu, merampoklah Bank BRI Bulukerto itu.
bukannya jihad malah menjadi narapidana. Ini contoh. Setelah dia ngobrol sama saya ketipu benar Ustaz, kata dia. Saya mah mikirnya pokoknya jihad aja, bela saudara di Palestina, nggak pernah berangkat ke sana. Yang ada suruh ngerampok, ecek-ecek jadi Robin Hood, perampok budiman dia, Bu. Kata dia, nanti uangnya itu Ustaz, selain buat ongkos kami jihad, separuhnya mau kami bagikan ke para fakir miskin. Kamu Robin Hood juga, kata saya. Ternyata belum sempat dibagi-bagi, Bu, udah ketangkep. Nah, ini contoh sederhana. Jadi yang kita lakukan sekarang bagaimana? Menyaksikan jahatnya Yahudi, jahatnya Israel, bahkan nanti jahatnya Dajjal. Yang bisa kita lakukan adalah berlindung kepada Allah. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman ya. Ustadz Suparman ya. Buya Sakur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah ustadz-ustadz yang masih berpikir cerdas, kritis, logis, nasionalis, bahkan yang masih memikirkan problem Indonesia jauh lebih penting dibandingkan problem luar negeri, walaupun itu seakidah dan seagama dengan kita. Bukan berarti saya mau mengatakan bahwa kalau tidak seagama atau kalau seagama kita tidak usah pedulikan, bukan. Tapi lebih penting Indonesia dibandingkan negara lain, walaupun itu seagama dengan kita, teman-teman. Oke, teman-teman dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman ini menjadi cambukan atau menjadi tamparan keras bagi setiap orang yang hendak dan ingin memusnahkan Israel. Dan dia dengan tegas berkata, sampai kapanpun Israel tidak akan terkalahkan. Kalau Israel kalah, maka kiamat akan segera dimulai. Ini dari mana lah ini teorinya beliau ini? Aku pengen juga dapat bukunya itu ya. Setahu saya sih Israel itu memang satu negara kuat yang terpilih gitu ya. Tapi kalau yang begini saya mau tahu dari mana bukunya dia. Tapi itu luar biasa teman-teman. Kalau kalah Israel, maka kiamat akan dimulai. Itu luar biasa. Nggak nakut-nakutin, dan itu mencerdaskan banyak orang begitu ya, mencerdaskan rekan-rekan kita gitu. Sehingga ada beberapa peringatannya terhadap rekan-rekan muslim. Pertama, supaya cerdas, tidak terlalu mudah panas hati, dapat membedakan informasi, dapat mendukung yang terbaik, dan dapat memakai logika berpikirnya tentang Israel dan Palestina ya. Jangan cepat mendidih darahmu karena melihat hal-hal yang terjadi. Yang kedua, semua orang lepaskan agamanya. Memang kemanusiaan itu jauh lebih penting daripada apapun. Tetapi lagi-lagi saya mau mengatakan dan mengutip beberapa sumber dari orang-orang yang dari sana, bahwa ini bukan konflik agama, tapi konflik antara Hamas dan Israel. Dan Hamas ini yang memiliki mental sembunyi-sembunyi, bersembunyi di rakyat Palestina. Karena Palestina dan Israel selama ini sangat bagus, dan Israel banyak membantu Palestina dari segi banyak hal yang membuat Palestina itu bisa berdiri kokoh ya. Jadi apa yang disampaikan oleh oknum-oknum tertentu ya, itu bisa jadi tidak pasti, hanya ingin mempropagandakan berita-berita Palestina di Indonesia. Selanjutnya ada satu nasihat dari Ustadz Suparman supaya kita itu dapat cerdaslah, jangan terlalu mudah, hati-hati oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kasus dan keadaan di Palestina Israel untuk meraup keuntungan. Sumbang dana, donasi banyak-banyak, ternyata nggak sampai ke warga sipil di Palestina, malah sampai ke pihak-pihak tertentu yaitu Hamas. Teman-teman, hati-hati yo. Itu bentuk peringatan yang sangat bagus. Jangan sampai karena kecintaan kita terhadap agama itu boleh dan kepada kemanusiaan, tapi kita tidak berpikir logis. Apakah bantuan kita ini sampai atau tidak? Apakah uang yang kita berikan ini sampai atau tidak? Atau justru dipakai oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari Indonesia yang mayoritas beragama Islam, begitu ya. Sekali lagi, tidak usah beragama. Kalau urusan kemanusiaan pasti urusan bersama. Semua agama mesti memikirkan
sesama manusia. Ajaran Kristus juga demikian. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, didiklah anak muda menurut firman Tuhan. Nah, jadi saya kutip firman Tuhan untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman. Bagaimana dengan anak muda yang ketika melihat media sosial dipaparkan, media-media mainstream atau media-media Indonesia yang berat sebelah, mereka ketika melihat hal tersebut langsung mendidih darahnya, lalu ingin pergi ke sana. Oke, boleh-boleh saja, tetapi ingat, cerdaslah kawan-kawan, karena nyawamu jauh lebih penting. Cerdaslah kawan-kawan, karena orang tua kita, ayah kita, ibu kita, dan semua keluarga kita masih membutuhkan kita. Ingat, beragama itu betul, kita harus beragama, tapi carilah Tuhan di dalam agama. Jangan sampai agama itu membuat kita jauh daripada Tuhan yang sesungguhnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk Ustadz Suparman yang bisa mencerdaskan banyak orang. Terima kasih, semoga muncul ustadz-ustadz yang memikirkan kemaslahatan bangsa ini yang jauh lebih penting dibandingkan orang luar sana. Sekali lagi, konflik Israel dan Palestina itu bukan konflik agama. Itu konflik yang dipicu oleh Hamas yang menyerang Israel terlebih dahulu, lalu dibalas. Lalu Hamas ini bersembunyi di balik warga sipil Palestina. Maka tidak ada cara lain selain daripada mencari itu pihak Hamas. Dan yang paling bagusnya adalah Israel tetap menghargai warga Palestina yang berbeda agama dengan menyuruh mereka berpindah sebelum melaksanakan serangan. Itu tidak ada ditemukan di dalam hukum perang, ya. Kalau ada begitu langsung hajar. Tapi kalau Israel masih memikirkan Palestina yang mereka bantu selama ini, ya. Semoga cerdas, tidak perlu kepanasan. Ingat, saya bukan pendukung Israel, saya juga bukan pendukung Palestina. Saya tidak suka Hamas karena itu sangat membuat banyak orang di semua lini agama sangat dirugikan, teman-teman. Mari terus berdoa supaya keamanan boleh terjadi di bangsa Indonesia. Jangan sampai kita menggebu-gebu untuk bangsa lain, tetapi di Indonesia minoritas kita injak-injak, ibadah kita larang-larang, orang berdoa kita persekusi, ada orang berdoa dilarang oleh pemerintah setempat. Itu namanya lebih kejam daripada perang yang terjadi di Israel dan juga Palestina yang di dalamnya itu kelompok Hamas, teman-teman. Oke, gak usah kepanasan, ini sebuah argumentasi karena saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman. Bravo, terus menerus untuk mencerdaskan banyak orang. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.